Halo guys, kembali lagi di Kung Fu Undercover bersama saya YBA dan Sifu Martin Kusuma. Ya, hari ini saya dan Sifu Martin berada di Museum Ip Man Wing Chun Indonesia pertama di Indonesia ya. Nah, kira-kira Sifu tanggapannya tentang museum ini gimana Sifu? Menurut saya sih bagus ya. Karena ini kan pertama kali di Indonesia ada museum Ip Man yang benar-benar menampilkan Wing Chun yang sebenarnya, dan memang dari Ip Man, dari Hong Kong, dan ada hubungan dengan Indo Organisasi Hong Kong ya. Jadi ada land aid segala macam, jadi bukan seperti yang di film gitu loh ya. Mungkin buat yang orang awam yang suka nonton film Ip Man, kalau mau lihat cerita aslinya atau kisah aslinya bisa datang ke sini sih ya. Di museum inilah yang real kita ceritain. Ip Man tuh awalnya dari Foshan ke Hong Kong, cerita aslinya seperti apa ada di sini. Kan sejarah Ip Man tuh pasti luas ya dan banyak gitu ya. Tapi kan karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, ini mungkin hanya mewakili. Kira-kira sejauh ini tadi Sifu melihat animo masyarakatnya gimana? Apakah ada yang bertanya sampai dalam atau mungkin mereka punya pengalaman tentang Wing Chun gitu Sifu? Menurut saya gini loh, karena ini tadi balik lagi ya, ini kan museum pertama ya. Tadi kebetulan saya datang tuh rame ya, dan banyak nanya sih memang. Ya, banyak nanya. Dan ya kesempatan lah buat orang-orang yang mau tahu Wing Chun, baik itu pecinta bela diri atau umum yang pengen tahu mendalam soal Wing Chun yang benar, datanglah ke sini. Ya, saya pikir mereka juga akan jelasin, bukan bila ada saya akan jelasin. Jadi inilah kesempatan baik, boleh bertanya. Mau bertanya land edge mau bertanya soal Wing Chun yang benar itu seperti apa sih? Datang aja ke sini dan akan dikasih tahu. Ya, informasi itu kita buka selebar-lebarnya biar orang benar-benar tahu gitu loh. Jangan ada simpang siur, ini gini enggak. Ya, silakan datang. Nah, Sifu boleh tanya enggak? Kita kan di sini rata-rata kan menampilkan murid-murid Ip Man yang ada di Hong Kong. Ya. Sedangkan tuh masih ada murid-murid yang di Foshan yang mungkin kita nggak tahu. Kira-kira Sifu bisa jelaskan nggak Sifu? Nah, saya pikir yang kamu tampilkan kan sebenarnya Wing Chun Ip Man dari sejarah Hong Kong ya. Bukan lebih ke Foshan kan sebenarnya, atau murid yang Foshan. Enggak, karena gini. Memang ada perbedaan antara Wing Chun yang teknik Wing Chunnya ya, Wing Chunnya sendiri yang di Foshan dengan yang di Hong Kong memang beda. Jadi gini, kalau yang di Foshan masih agak tradisional ya, gaya Ip Man masih dulu belajar dan diajar murid masih gaya lama. Nah, di Hong Kong karena situasi kondisi di Hong Kong kan sering berantem, gang sempit. Nah, sama Ip Man, Wing Chun yang dia pelajari itu dia ambil yang memang kepake buat fighting aja, yang kira-kira banyak gerakan kembangnya, banyakan geraknya yang dia rasa tidak logis dan tidak kepake di fighting, itu nggak dipakai lagi ya. Hanya yang dia ambil yang benar-benar kepake aja gitu loh. Jadi nggak banyak model kembang-kembang lebar-lebar yang nggak ada guna, gitu aja. Termasuk sama kayak golok itu juga kan hasilnya juga dari. Nah, untuk golok gitu gini, kalau untuk golok sendiri ya. Yang belajar full goloknya Grandmaster Ip Man itu di dunia ini paling 5 orang. Itu bisa dicek di bukunya Grandmaster Ip Ching, ditulis di situ kok, ada cuma 5 orang. Full ya, 8 section. Nah, kalau di Foshan memang nggak ada murid Foshan yang belajar golok. Benar-benar nggak diajarkan golok. Ip Man, Grandmaster Ip Man itu hanya ngajar golok ke murid-murid yang ada di Hong Kong aja. Kenapa murid yang di Foshan tuh nggak diajarin golok tadi seperti Sifu bilang? Ya, mungkin karena gini ya. Pertama ya, kalau menurut saya lihat pandangan saya itu karena gini. Waktu ngajar di Foshan itu waktunya nggak karena waktu itu bergejolak kan revolusi perang sipil ya. Ya, antara partai nasionalis dan komunis kan ya. Jadi sedangkan Ip Man sendiri kan polisi orangnya nasionalis kan. Pada saat itu mungkin mereka latihannya pun jarang karena gejolak ya. Dan waktunya jadi mereka levelnya tuh sampai hanya toya aja. Nah, sedangkan di Hong Kong itu kan situasinya beda ya, agak normal, nggak seperti kasus perang sipil gitu ya, perang antara sesama. Nah, mereka yang murid di sana dan lama kan pasti diajarin sampai golok, itu aja sebenarnya. Oke Sifu, balik lagi. Jadi di museum ini kan memang areanya materi-materinya lebih banyak di Hong Kong. Tapi saya pernah dengar itu ada Wing Chun Ip Man yang di Macau. Itu kira-kira sejarahnya gimana ya sih? Ya benar. Jadi gini, sebenarnya Ip Man pada tahun 1949 pun waktu pertama kali dia lari dari Foshan,
dia itu larinya bukan ke Hong Kong, itu ke Macau 1 tahun. Jadi 1949 ke Macau, setahun kemudian dia baru pindah ke Hong Kong. Oke. Nah, sedangkan kalau ditanya, kok Wing Chun Macau terkenal juga ya? Itu yang ngajar, yang nyebarin itu saudaranya Iman, sepupunya setahu saya. Yang murid Iman, tapi sepupu masih saudara sama Iman. Nah, dia itu bukan ngajar di Macau aja, tapi yang di Taiwan pun dari dia awalnya. Ada 2 tempat. Jadi 2 tempat yang dia ngajar, Macau dan Taiwan. Itu. Oke, Sifu. Jadi kan karena tadi saya juga bertemu banyak orang, terus mendengar selentingan bahwa murid-murid Ip Man itu memang semangat banget untuk latihan Wing Chun, dan mungkin ada yang iseng ya, mungkin sampai berantem dengan yang lain-lain tuh, mungkin boleh diceritakan sedikit sih, Bu? Ya, kalau murid Ip Man sih ya, sebenarnya yang murid Ip Man tuh salah satu hal yang buat Ip Man itu terkenal di Hong Kong, ya. Jadi karena murid-muridnya inilah yang bikin Ip Man begitu ngetop di Hong Kong, karena murid sebenarnya. Ya, memang Ip Man terkenal, tapi yang bikin dia ngetop sekali itu karena muridnya. Gini loh, kalau kamu cuma terkenal, murid kamu nggak terkenal kan, berarti kamu nggak hebat kan sebenarnya. Yang hebat kalau murid hebat ya kamu hebat pasti. Jadi yang pertama itu gini, ada berapa orang sih? Satu, Lok Yu. Ya, itu dia kalau salah style kayak preman pasar di pasar Mongkok ya. Itu yang terkenal. Nah, yang nomor 2 itu Ip Bo Ching. Dia tuh suka kemana-mana tantangin orang, atau yang biasa dulu tuh ikut pertandingan terbatas ya, atau pertandingan terbatas tuh Baimo ya. Baimo itu Ip Bo Ching. Nah, yang ketiga itu yang terkenal di Wong Sung Lung. Ya, mereka berantem di mana-mana. Ya, berantem dalam arti bukan cuma di jalanan, tapi banyakan ke Baimo ya. Nah, ada cerita juga. Kalau kita lihat di film Ip Man, saya lupa Ip Man 2 kali ya, yang waktu itu cerita Wong Sung Lung datang nantangin Ip Man, ada kan yang di atas gedung ya. Ip Man kedua. Nah, Ip Man kedua ya. Nah, kan di film itu kan Ip Man yang terima tantangan dari Wong Sung Lung kan ya? Bukan. Yang terima tantangan itu Ip Bo Ching waktu itu. Dan Ip Bo Ching itu, kalau cerita dari guru saya, Grandmaster Ip Ching, almarhum Sifu Ip Ching, dia bilang itu hanya 1 gerakan aja tuh waktu itu si Wong Sung Lung dijatuhkan. Hanya 1 gerakan. Itu dia. Nah, habis itu dia belajar. Wah, seru ya. Berarti murid-muridnya benar-benar fighter semua gitu sampai bikin terkenal. Nah, tapi penasaran Sifu, Ip Man sendiri pernah berantem nggak Sifu? Nah, Ip Man sendiri juga sama. Kata orang tuh like father like son ya gitu loh. Sama murid sama aja. Jadi gini, saya dengar sendiri dari ceritanya Sifu Siumun, Sifu saya pernah tanya pertanyaan yang sama. Sifu, emang pernah lihat gak sih Grandmaster berantem? Oh, dia bilang pernah, berapa kali malah. Yang pertama itu waktu dia latihan, ada perguruan, saya lupa apa nama kungfunya, datang nantangin tuh. Nah, sama, dia cuma 1 gerakan aja, pakai Popeye waktu itu. Waktu dia masuk, tendang atau gimana, dia puter, dia Popeye, udah. Orangnya mental, udah selesai. Nah, itu. Nah, yang kedua, berantem lagi tuh kalau salah saya di restoran. Ya. Sifu Siumun bilang waktu itu mereka restoran cuma 3 orang. Grandmaster Iman, Sifu Siumun, satu lagi saya lupa. Orang datang mau karena masalah apa saya lupa, tapi datang ya. Si Grandmaster Iman cuma bilang gini aja. Kalian berdua kalau takut kalian pergi aja dari pintu belakang. Dia akan hadapin sendiri. Nah, itu kisah dari Sifu Siumun. Itu orang yang masih hidup. Jadi saya juga suka tanya kan. Namanya kita belajar bela diri Wing Chun ya. Tanya, loh kapan berantem nggak sih gitu loh. Terus Sifu, kelanjutannya tadi kan Sikung Siumun tuh disuruh keluar atau mau di situ kan. Tapi selanjutnya gimana itu Sifu? Nah, yang saya tahu waktu itu saya tanya, dia bilang gini. Terus Sifu gimana? Saya waktu itu baru belajar kan, masih kecil ya. Saya keluar aja dari restoran itu di depan nunggu. Tapi setelah itu saya lihat Sifu katanya ya, Sifu keluarnya nggak ada apa-apa, nyantai aja keluar dari restoran itu. Itu kisah yang dia cerita. Artinya dia menang kan sebenarnya. Ya itu dia. Ya itulah kisah-kisah yang asli yang saya tahu ya. Karena guru saya Sifu Siumun masih hidup. Jadi dia pasti cerita. Nah, udah denger kan cerita-cerita tentang Ip Man, tentang murid-muridnya yang suka berantem. Wah, ternyata memang menarik ya.
Nah, tapi kalau kalian masih penasaran, kalian boleh datang ke sini, ke Museum Ip Man yang ada di K-Mall. Kita sampai tanggal 22 Februari, dan kita juga ada performnya ya, dari tanggal 1, tanggal 17, dan tanggal 22. Nah, Sifu, terima kasih sekali atas kunjungannya dan sudah mensupport kami di sini semua. Jangan lupa teman-teman, subscribe, ya, terus like dan komen untuk mengikuti konten-konten yang menarik seperti ini. Bye-bye.